بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, dengar suara saya, Bu? Kayaknya belum jawab tadi ya. Bulan Ramadan, bulan yang suci. Di musola, di masjid banyak orang mengaji. Karena ibu-ibu jawab salamnya masih sepi, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha walau bisyikkim minat tamri, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Akhbar, wabil khusus Ketua Yayasan beserta seluruh jajarannya, para pengurus DKM dan seluruh pengurus yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, kesehatan dan juga keberkahan di dalam seluruh aktivitasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini telah menyelesaikan puasa sebanyak 11 hari. Betul Bu? 11 Bu? 12. Kemarin mulainya Sabtu atau Ahad? Ahad. Sabtu. Jadi puasa kemarin mulainya ikut yang lambat gitu ya. Nanti lebarannya ikut yang cepat apa yang lambat? Wah. Jadi kalau puasa ikut yang lambat, tapi kalau lebaran ikut yang cepat gitu. Jamaah Al-Akhbar kok begitu? Itu mazhabnya apa itu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhasil melewati kepenatan, kepayahan, dan juga kelelahan di dalam berpuasa, sesungguhnya kita sedang memenangkan kehendak Allah di atas kehendak pribadi. Kenapa? Karena hampir tidak ada dari kita ini yang suka kalau ditahan-tahan. Hampir tidak ada dari kita ini yang senang kalau keinginannya itu disuruh nahan. Dan ibadah puasa ini separohnya itu nahan. Karena rukun puasa itu cuma 2, yang pertama niat dan yang kedua nahan. Nahan makan, nahan minum, nahan yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi separuhnya itu nahan.
Sehingga nggak mudah. Oleh karena itu puasa itu berat. Berat apa ringan, Bu? Berat apa ringan? Ringan. Yang bilang ringan itu perlu dicurigai. Puasa apa enggak itu? Apalagi sekarang pakai masker. Sambil ngunyah siapa tahu kan? Berat. Berat. Kenapa? Sebab sepanjang tahun ini apa aja yang kita mau tuh kita keturutan. Lebih-lebih apa sih yang nggak ada? Kalau seandainya lagi males masak pun, di handphone itu ada GoFood. Nah sekarang ketika masuk Ramadan kita diminta untuk nahan. Nah oleh karena itu yang berhasil bertahan sampai malam ini tarawih, bertahan sampai hari ini bisa puasa, dan bahkan yang bertahan sampai penghujung Ramadan baik puasanya maupun tarawihnya, berarti dia sedang memenangkan kehendak Allah. Jangan amin aja besok nggak tarawih. Tapi nggak tahu ya, ini kayaknya jamaahnya lebih sedikit ya daripada dulu-dulu. Bener nggak Pak? Itu kenapa? Masjidnya makin gede. Masa? Bukannya gede di atas, di bawah. Nah menariknya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yang mampu memenangkan kehendakku dan mengabaikan hasrat nafsunya, kata Allah, aku akan berikan kenikmatan yang tidak terbatas. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sehingga kita nikmati kelelahan kita ini. Lelah nggak Pak? Hah? Yakin betul jawabnya ya lelah gitu ya. Padahal kita ini, puasa kita ini kalau kita bandingin dengan puasa Nabi itu jauh banget Pak. Nabi itu dulu puasanya kalau buka ataupun kalau sahur itu pilihannya 3. Yang pertama adalah tamar, kalau nggak ada tamar rutop, kalau nggak ada rutop itu air. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala tumairat, fa illam takun kadzalika fa ala rutabat, fa illam takun kadzalika ala hasamin hasawatil ma. Sepanjang yang saya tahu ini nggak pernah dengar, nggak pernah baca, nggak pernah nemukan ada hadis yang menyatakan Nabi itu kalau berbuka pakai nasi kapsyah sama kambing gitu, nggak pernah ketemu saya. Padahal kalau ada bagus itu, jadi sunnah. Ya Pak ya. Kita ini kadang-kadang kalau yang kita senengin kita bilang sunnah. Silahkan coba nanti sampaikan ke gurunya, Pak Kiainya, ke ustadznya, ada nggak riwayat yang menyatakan Nabi kalau sahur makanannya kayak begitu? Yang saya dapetin ya 3 tadi itu, kalau nggak rutop ya tamar ya air. Udah kayak begitu, puasa Ramadan di zaman Nabi itu mayoritas di musim panas. Bisa dibayangin udah panasnya kayak begitu, sahurnya cuman kayak begitu, dan di era-era puasa kayak gitu Nabi itu pernah perang Badar. Menang. Nabi itu pernah juga Fathu Mekah di puncaknya, perjalanan dari Madinah sampai ke Mekah, Fathu Mekah itu juga bulan Ramadan. Sementara kita ini kalau puasa kan manja. Manja nggak Bu Bapak? Kalau lebaran budgetnya lebih kecil, anggaran bulanannya atau lebih bengkak? Lebih bengkak. Kalau sahurnya nggak enak, Bapak ngambekan Bu? Nggak salah.
Jadi jauh begitu. Nah maksud saya kalau kita sekarang puasanya enak, sahurnya cukup, kemudian bukanya juga Masya Allah, musimnya nggak ada musim yang seindah seperti Indonesia, masih ngerasa berat, ini memang la haula wala quwata illa billah. Lihat cara kita berbuka. 1 jam, setengah jam sebelum azan, itu di meja kita dah macam-macam isinya. Kadang-kadang pilihan minum antara papa sama mama udah beda. Papa pengen es teh manis, mamanya pengen es kelapa muda. Dedeknya pengen sup buah. Kuenya juga begitu. Kue asin, kue manis, kue basah, kue kering. Betul nggak Pak? Sehingga ketika Allahu Akbar, panggilan azan itu seolah-olah panggilan jihad, sehingga semuanya kita habisin. Betul enggak? Lah puasa enaknya kayak begini kok masih ada yang ngerasa lemes. Puasa enaknya kayak begini kok masih ada yang ngerasa enggak kuat, itu gimana? Musim panas itu berapa jam? Kita kan paling 13 jam. Kalau musim panas itu subuh tuh jam setengah 3. Sementara maghribnya itu jam 8 setengah 9. Isyaknya jam 10 setengah 11. Pulang isyak itu jam 11. Habis itu bentar ngobrol-ngobrol sama istri udah mau sahur lagi. Nah itu dulu. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan Ramadan. Kenapa? Terik panas. Nah, oleh karena itu tahniah, selamat buat kita ini yang bisa memenangkan kehendak Allah. Sehingga kenapa? Sebab salah satu di antara ciri orang beriman itu adalah ketika memenangkan kehendak syariat. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang mukmin yang laki maupun perempuan itu kalau sudah ada keputusan dari Tuhan, sudah syariat menentukan, mereka nggak punya pilihan meskipun syariat itu berat. Karena syariat ini ada yang kita sukai, ada yang enggak. Berinteraksi dengan orang, itu kita sukai. Berkenalan, itu kita suka. Jalan-jalan, itu kita suka. Kita kalau pakai baju ini, nggak ada yang nggak pengen bajunya itu bagus. Nah sehingga Allah ketika mensyariatkan syariat-syariat itu yang kita sukai, Allah hadir dengan bahasa kemanusiaan. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Padahal orang ke masjid itu kan pasti orang beriman mau beribadah. Tapi Allah menyebutnya ya bani Adam. Padahal anak Adam ini aja yang muslim, ada yang enggak. Disuruh apa? Khudhu zinatakum, pakai baju yang terhormat, yang paling disukai, yang pantas kalau mau ke masjid. Itu kan enggak disuruh pun juga pasti akan pakai mukena yang bagus kan Bu? Kalau pakai baju koko yang keren kan Pak? Tapi tetap disuruh. Tapi bahasanya pakai ya bani Adam. Sama begitu juga ketika haji. Allah mengatakan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Padahal syarat wajib orang haji sah itu kalau dia ini beriman. Kalau orang enggak beriman malah enggak boleh masuk ke Mekah Madinah itu. Tapi Allah menyebutnya walillahi 'alan nas. Allah wajibkan ke atas manusia. Kenapa? Sebab pakai baju bagus. Haji ada unsur jalan-jalannya. Berkenalan dengan orang, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, itu semuanya kita suka. Ibadah haji itu kita suka karena ada unsur travelingnya. Ibadah umroh itu kita suka karena ada jalan-jalannya. Tapi kalau bab puasa, bayar zakat, sholat, nah itu panggilannya dengan panggilan iman. Termasuk apa lagi? Termasuk apa? Termasuk nikah itu ya. Nikah itu kan kita suka. Enggak ada orang yang enggak pengen nikah. Makanya ketika nikah itu ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, pakai bahasa manusia.
Beda dengan kayak puasa begini. Nggak ada yang suka jiwa kita ini suruh nahan lapar. Sehingga panggilannya ya ayyuhalladzina aman. Nah, sehingga Allah menginginkan kita ini menjadi pribadi yang responsif. Setiap kali Allah panggil, respon. Baik perintah panggilan itu kamu sukai atau tidak. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, di dalam surah Al-Anfal itu. Jadi semestinya kita ini mengupayakan untuk menjalankan syariat sepenuhnya, baik yang kita sukai maupun yang tidak. Maka jangan cuman bilang nikah itu sunnah karena nikah itu kita sukai. Tapi kadang-kadang orang tuh lupa bahwa puasa itu wajib tapi dia berat melakukannya. Kalau bab nikah kawin semua orang suka, semua orang pengen bangun rumah tangga itu. Bahkan sepertinya yang pengen bukan hanya yang belum nikah. Ya Ustadz Fatah ya. Jadi yang pengen itu bukan hanya yang belum, tapi yang sudah kayaknya juga ada yang pengen. Cuman gak berani aja dia. Tapi kalau bab puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau kita pengen tahu bagaimana cirinya orang responsif, itu salah satu yang bisa kita contoh adalah Abu Bakar. Udah jam 8 belum? Biasanya sampai jam 8 ya? Masih boleh terus Pak? Baik. Sekalian nunggu turun makanan Pak ya. Abu Bakar itu pribadi yang Masya Allah. Dia betul-betul jujur atas keimanannya, sehingga disebut dengan As-Siddiq. Rasulullah pada satu kesempatan pernah keluar dari rumah, ketemu para sahabatnya, kemudian mengatakan, Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Enggak ada yang ngomong kecuali Abu Bakar. Wahai sahabatku semua, siapa yang hari ini puasa? Enggak ada yang ngomong kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, katanya. Wa man tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang hari ini udah nganterin janazah sampai ke alam kubur, ke kuburan? Sahabat enggak ada yang jawab kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga Nabi meneruskan, Man at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa yang pada hari ini udah ngasih makan orang miskin? Lagi-lagi Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Sampai yang keempat terakhir, Man ada minkumul yauma maridhan. Siapa yang udah ngunjungin orang sakit pada hari ini? Maka lagi-lagi cuman Abu Bakar yang bisa menjawab keempat-empatnya tersebut. Sehingga akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang di dalam dirinya terhimpun pekerjaan amalan yang utama sebanyak 4 tersebut, maka dijanjikan kepadanya surga bersama Nabi. Yang pertama puasa, kemudian yang kedua nganterin jenazah, yang ketiga ngasih orang makan, dan yang keempat adalah ngunjungin orang sakit. Seluruh dimensi kehidupannya diisi oleh Abu Bakar. Sehingga Umar itu dia iri. Berupaya kali, beberapa kali pengen ngalahin Abu Bakar, nggak bisa. Sampai klimaknya ketika perang Tabuk musim panas, Rasulullah memobilisasi para sahabat untuk hadir dalam peperangan dan memberikan kontribusi terbaik hartanya untuk berjihad. Umar sudah sekonyong-konyong mengatakan, saya akan ngasih setengah dari harta saya. Udah ngerasa menang nih Umar bin Khattab. Ternyata Abu Bakar bilang, saya akan kasih semuanya. Sampai Rasulullah mengatakan, terus yang kamu tinggalin untuk anak kamu tinggalin apaan? Kok kamu berikan semuanya di jalan Allah? Maka kata Abu Bakar, taraktuhum lillahi walir rasul. Aku tinggalkan buat mereka Allah. Ada seorang bapak, kalau ada yang sekarang dikira nggak sayang sama anaknya, hartanya semuanya dikasih ke Al-Akbar, digugat sama anak-anaknya itu.
Ini bapak gila gitu katanya kan. Tapi Abu Bakar nunjukin itu. Nah, sehingga memang Ramadan ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki seperti itu. Jadi jangan ngerasa bahwa Ramadan ini ya berat sih berat gitu ya. Tapi jangan kemudian kita nggak bisa menikmatinya. Dinikmatin. Karena apalagi ibu-ibu yang sudah lama program diet nggak turun-turun badannya itu. Nah, itu momen pas buat sekarang. Ada bapak-bapak baru 3 hari ketika pakai celana ternyata melorot. Dikira sudah kempes perutnya, ternyata kolornya putus. Bapak ibu-ibu, udah ya. Jadi itu saja. Nabi dulu pernah menyebut, Ibunda Aisyah pernah menyebut bahwa Nabi itu nggak ada yang ngalahin kedermawanannya. Karena an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Aisyah itu kenal banyak orang tapi nggak ada yang sedermawan Rasulullah. Dan kedermawannya Rasulullah itu yang paling tidak terbatas ketika Ramadan. Sehingga digambarkan seperti rihil mursalah, seperti angin yang berhembus nggak ada hentinya. Padahal Nabi itu pernah melalui fase kehidupan yang paling nadir, nggak punya apa-apa. Tapi nggak pernah mengecewakan orang Nabi itu. Kita ini punya apa-apa, tapi sering ngecewain orang. Sampai-sampai Nabi itu kalau ada tamu, nggak ada sesuatu yang mau disuguhkan, Nabi keluar. Di tengah para sahabat yang mengatakan, siapa yang malam ini bisa menjamu tamu saya, nanti akan bersama saya di surga. Sampai sebegitunya pengen memuliakan tamu, padahal di rumah nggak ada apa. Nah kita ini kadang-kadang ya Allah ibu, di kulkas kita ini ada air macam-macam warnanya. Giliran ada tamu yang keluar tuh air nggak berwarna. Udah ya, udah kayak begitu nggak pakai gelas lagi. Tuh lihat, ini contohnya. Maaf. Ini paling simpel kata ibu-ibu. Kenapa? Nggak perlu cuci. Padahal di kulkas itu yang warna orange ada, yang merah ada. Kenapa yang keluar tuh begitu? Kenapa Bu? Alasannya air sehat Ustaz katanya gitu. Padahal kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Lantas bagaimana mungkin di dalam kulkas kita airnya macam-macam warnanya, sementara yang dikeluarin cuman air nggak ada warna? Gimana memuliakan tamu itu? Ini besok kalau nggak diganti terlalu. Sudah terang-terangan kayak begini. Ya Pak ya? Nah jadi begitu cara Allah. Jadi Nabi itu mengkorelasikan antara tema yang paling tinggi, tema ketauhidan, itu dengan tema kontributif kemanusiaan. Jadi indikator keimanan seseorang itu dilihat bagaimana cara menerima tamu. Ya, kalau menerima tamunya kayak begitu, ya meskipun dia berdebat tentang akidah, tentang tauhid, ya implementasinya dinilai kurang sempurna. Itu barangkali Bapak Ibu-ibu, mohon maaf kalau bahasa saya kasar, dan saya yakin mungkin ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.